Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian semua kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, mari langsung saja kita mulai pelajaran kita kali ini, yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Sebelum kita masuk ke dalam sebuah materi, kita akan membaca beberapa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, setelah membaca dan mencermati materi nanti, siswa akan dapat menyimpulkan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Lalu yang kedua, setelah membaca dan mencermati materi, siswa mampu merangkum nabi yang membawa kitab-kitab Allah secara tepat. Dan yang ketiga, setelah membaca dan mencermati materi, harapannya nanti siswa mampu memperjelas makna meyakini kitab-kitab Allah dengan benar. Dan yang keempat adalah setelah membaca dan mencermati materi, siswa mampu memperinci makna meyakini kitab-kitab Allah secara tepat. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah nanti setelah melakukan pengamatan materi ini, nanti siswa mampu menentukan nama-nama kitab Allah beserta nabi yang membawa risalahnya dengan benar. Nah, itulah tujuan-tujuannya. Sebelum masuk ke materi, materinya akan saya kumpulkan dalam peta konsep ini, yaitu yang pertama nanti kita akan pelajari tentang mengenal kitab Allah, dan yang kedua adalah meyakini kitab-kitab Allah. Ya, langsung saja kita langsung ke materi. Pada materi pertama ini, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah, yaitu kita harus wajib meyakini keberadaan kitab-kitab Allah. Ya, seluruh kitab Allah yang jumlahnya 4 itu kita harus wajib meyakininya. Dan yang kedua, apa sih kitab-kitab Allah itu? Kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, kenapa Allah menurunkan kitab-kitab itu? Yaitu Allah menurunkan kitab-kitab itu adalah supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, sebagaimana firman Allah, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Yang artinya adalah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Nah, ini terletak di surat Al-Hadid ayat 25. Di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya itu ada 4, dan 4 itu yang harus atau wajib kita percayai. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah kitab Taurat. Taurat artinya syariat atau perintah. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW.
Lalu kitab yang kedua yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya yaitu kitab Zabur. Zabur artinya adalah tulisan. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud yang berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur ini juga merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Lalu yang ketiga, kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini artinya adalah kabar gembira, diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil berbahasa Yunani. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Yaitu kitab apa? Kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan Zabur, ya. Lalu yang terakhir, mungkin ada yang tahu? Ya, kitab yang terakhir. Kitab yang terakhir yang sebagaimana kita ketahui adalah kitab Al-Qur'an. Nah, apa sih Al-Qur'an itu? Al-Qur'an artinya bacaan. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran itu isinya mengandung bahasa Arab. Al-Quran itu berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, yang kedua, materi yang kedua adalah meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah itu artinya adalah mempercayai bahwa Allah menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul itu merupakan dan digunakan agar menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing, seperti Al-Quran digunakan untuk umat Islam. Nah, setelah datangnya Al-Quran ini, maka semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran merupakan penyempurna syariat dan penyempurna ajaran umat-umat sebelumnya, yaitu Al-Quran itu penyempurna dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah? Yaitu yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab Allah tersebut, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah, bukan datang atau bukan yang dibuat oleh manusia sendiri. Ya. Yang ketiga adalah membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Dan yang keempat adalah mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Ya. Apa yang isinya di Al-Quran itu kita coba untuk mengamalkannya. Nah, dari beberapa materi tadi saya rangkum dalam sebuah catatan, yaitu yang pertama, kitab adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Dan yang kedua, iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, cara mengimaninya yang baru saja kita pelajari tadi,
yaitu yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah, dan yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah, dan yang ketiga adalah membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran, dan yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Ya, cukup jelas. Semoga bermanfaat dalam pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.